Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur enjing Bu Is. Sehat nggih? Alhamdulillah. Nuwun sewu. Kula nuwun untuk pertama kali saya silaturahim ke SD Muncang Larang 3. Yang pertama ingin reuni dengan Bu Is. Teman lama kita, alhamdulillah dipertemukan kembali. Untuk tahun ini saya bisa ketemu dengan Bu Is, temu kangen juga, reuni juga. Kedatangan saya yang pertama tadi silaturahim, yang kedua melaksanakan tugas sebagai pengawas. Sekarang kan pengawas pendamping. Untuk informasi atau menggali informasi, saya butuh dari kepala sekolah sesuatu yang sudah dilaksanakan oleh kepala sekolah dalam kurun waktu 3 tahun ke belakang sampai tahun ini, apa-apa yang menurut kepala sekolah itu merupakan satu kelemahan, yang kedua merupakan suatu kelebihan dari satuan pendidikan yang sudah Is angkuh 3 tahun kurang lebih ya. Saya pengen menggali informasi itu untuk apa? Untuk bahan saya nantinya merangkum apa-apa yang perlu dibenahi dari SD Negeri Muncang Larang 3 dan bahan saya untuk pendampingan berikutnya. Monggo Bu Is. Terima kasih untuk Bu Cahaya selaku pendamping ya, sekarang pendamping di satuan kami Sosial Negeri juga Sugeng Rawuh yang pertama, welcome untuk di SD Negeri Muncang 3 sebagai salah satu dari 10 SD yang merupakan binaan dari Ibu Sekolah dampingan sekarang berkaitan dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, bahwa selama 3 tahun ya, 3 tahun lebih berapa bulan, 1 bulan itu saya mengampu di SD Negeri Muncang Larang 3 ini. Tentu saja banyak sekali kekurangan ataupun kelemahan, sebanding juga dengan beberapa kekuatan dan kelebihan yang ada di sini. Untuk kelemahan, yang pertama, yang jelas-jelas saya menyadari betul bahwa kelemahan itu adalah kemampuan saya secara pribadi, kemampuan saya memanage, kemampuan saya mengelola, itu saya merasa sangat-sangat minim. Jadi itu gampangannya orang bisa apa-apa lah gitu menurut saya, menurut perasaan saya. Tapi ya kayaknya perasaan saya sama sih, bener kenyataannya terbukti. Kondisi sekolah kami ya begitulah, jangan bisa mirsani. Mungkin walaupun baru pertama kali kesini, tapi kan sudah tahu banyak ya tentang informasi. Juga mungkin Ibu nanti bisa menggali ke teman-teman guru bagaimana manajemen di sekolah ini yang dimanajeri oleh seorang psikolog. Tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, ya semua serba kekurangan. Itu mungkin yang menyebabkan salah satu dari sekian banyak kekurangan yang ada. Justru faktornya dari saya gitu loh. Itu. Yang kedua, kondisi saya tidak bisa menyalahkan, tetapi itu kenyataan. Jumlah siswa di SD kami itu sekarang 96. Nah ini juga pengaruh dibandingkan dengan SD-SD yang gemuk begitu. Karena bagaimanapun jumlah siswa adalah aset, karena berkaitan dengan pendanaan kan otomatis dana yang masuk sesuai dengan jumlah siswa yang ada. 900 per tahun. Iya, untuk pos ini kan masih 900 ya per anak per tahun. Sementara
kebutuhan sekolah itu kan tidak beda jauh dengan SD yang muridnya banyak. Ya kalau jenis-jenis pembelajaran yang beranak sih itu oke ya, artinya kita menyesuaikan jumlah siswa. Tapi kalau pembelajaran seperti alat tulis, seperti alat kebersihan dan bersih-bersih perawatan itu kan sama ya, sama. Sehingga ya tidak mudah sedikit beda satu saja. Iya. Kita ngajar pakai spidol dengan murid 1 kelas 50 dengan murid 8 ya spidolnya tetap satu. Tetapi itu artinya bukan menjadi akhirnya boleh dilakukan sungkan atau tidak. Walaupun itu menurut saya salah satu dari sekian banyak kelemahan yang ada yang berikutnya. Sarana dan prasarana di sekolah kami itu minim, walaupun sekolah sudah berusaha sedikit demi sedikit melengkapi apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu guru di dalam mengajar. Terus terang kami di Ruang kelas sudah ruang kelas 5, karena kami semuanya ada 6 ruang. Lah 6 ruang yang satu dipakai untuk ruang guru ini. Ada ruangan kecil sebagai ruang serbaguna lah, karena sekolah kan banyak punya barang-barang abragan itu yang perlu disimpan di sana, sehingga untuk yang ruang kelas itu yang efektif untuk pembelajaran itu 5. Kelas 1, 2 berganti. Karena kebetulan tenaganya hanya 1. Nah ini salah satu kelemahan juga, jumlah guru yang kurang. Nah ini juga pasti akan mempengaruhi ya, pasti akan mempengaruhi sebab guru 1 mengampu 2 kelas secara bergantian. Tenaganya sudah diporsir di guru di pembelajaran yang pagi, apalagi kelas 1 kan lebih suaranya harus maksimal. Itu sisa tenaganya untuk kelas 2 ya tetap saja kurang efektif. Juga waktu karena bergantian ya tidak semaksimal yang masing-masing kelas. Kemudian tadi sarana, tenaga, kondisinya memang begini ya. Kemudian kondisi lingkungan. Nah, lingkungan sekolah ini memang di SD Negeri Nusa Tenggara itu karena gedungnya itu sangat-sangat berdekatan ya, artinya ruang gerak untuk anak-anak bermain itu jauh dari rasio ideal, jauh. Karena kami hanya punya halaman itu berapa meter persegi itu untuk upacara, untuk olahraga, untuk kegiatan lah, untuk bermain gerak anak terbatas. Terbatas karena apa? Yang pertama juga karena naik tuh ya bangunan atas ada di bawah, sehingga sering terjadi anak jatuh, walaupun bapak ibu guru gampangan dia nggak bosan-bosan mengingatkan hati-hati itu namanya anak jatuh itu sudah terbiasa karena ini sih kayak gini bangunannya atas bawah kayak gitu. Kemudian dari siswa. Untuk siswa di SD Negeri Nusa Tenggara itu hampir 80% itu dari kebutuhan tenjo. Sementara dari kebutuhan tenjo, sementara dari nabuk sendiri hanya 20%. Nah sementara jalannya berapa kilo dari ini? Sedikit hanya 2 kilo. Cuma di sana jalan kaki. Terutama untuk SDM-nya loh, SDM orang luar itu ya mohon maaf karena pelosok banget ya, artinya di daerah sana yang lulus SMA saja bisa dihitung 1, 2, rata-rata hanya SD. Sehingga ya menurut saya karena lulusan SDM bisa. Sehingga untuk dukungan, untuk bagaimana anak-anaknya harus belajar di rumah, bagaimana melaksanakan kewajiban sebagai anak, sebagai siswa itu juga kurang. Itu kalau kami Bapak Ibu guru memberikan PR atau tugas-tugas ya karena kami nggak menyalahkan mereka ya, memang SDM-nya ya begitu ya menurut saya itu artinya beberapa kelemahan yang ada di sini. Tetapi saya berpikir kelemahan itu bukan jadi kendala, artinya tetap kelemahan itu ada ya oke lah, karena adanya kayak gini bagaimana kita mensiasati kelemahan-kelemahan yang ada agar tetap bisa maksimal gitu.
tadi kelemahan sudah disampaikan oleh Pak Muhammad dari segi siswa, satgas, dukungan komite dan wali murid tentunya. Ini untuk kelebihan yang menurut pandangan Kelemahannya ada yang belum disebutkan. belum. Kelemahan kepala sekolah. Kalau kelemahan kepala sekolah bagi saya no comment ya. Saya tahu kapasitasnya panjenengan, intinya seperti itu. Kelebihan dari teman-teman guru yang menurut panjenengan itu bisa mendongkrak dari sisi kelemahan SD Musalarang 3. Nah itu kami sangat gimana ya, senang dengan kondisi semacam ini teman-teman guru, tapi semangatnya yang luar biasa ya, semangatnya luar biasa. Artinya dengan kondisi yang sarana prasarana seminim mungkin, tetapi tentang pembelajaran ya bagaimana memaksimalkan apa yang ada, terus kekompakan, saling mengisi antara guru yang satu dengan yang lain. Kan pasti ada punya kelemahan kelebihan, itu saling mengisi. Terus apabila ada teman-teman guru yang sedang punya tugas apa, perlu bantuan, dia kompak. Terus apabila ada siswa yang bermasalah itu di kelas itu tidak hanya guru di situ yang menyelesaikan, semuanya ikut bertanggung jawab. Nanti kan teman guru itu, saya punya anak kayak gini, yuk caranya gini, semua bantuan ini, itu satu sekolah itu kolaborasi. Luar biasa. Nah ini lah makanya apa ya, dengan kondisi yang kayak gini, tapi insya Allah sih tidak jauh-jauh beda dengan teman-teman SD yang muridnya banyak, yang sarananya lengkap, itu misalnya ya kami tetap nyatanya kan prestasi juga banyak kami raih. Nggak kalah prestasi lah ya. Insya Allah. Kalau kita bukan bersaing ya, kalau kita membandingkan dengan sekolah-sekolah yang notabene siswanya itu lebih dari SD Musalarang 3, kita di sini juga punya bisa unjuk gigi ya, unjuk prestasi ya. Yang kedua, Bu Is, pertanyaan yang kedua tentang dana tadi ya. Dana hanya dapatnya dari bos reguler, apa ada dana lain selain bos reguler? Untuk tahun ini kami hanya dapat dana dari bos reguler yang reguler. Kalau tahun kemarin di tahun 2023 kami ada dana bos kinerja. Ya, boskin itu tentang prestasi, dari prestasi. Tapi sekarang sudah enggak lagi karena ternyata di pengaruhnya kan dari rapat pendidikan ya. Ternyata ada skor yang turun sehingga kami enggak di literasi, numerasi atau karakter? Di literasi. Oh, literasinya. Cara manage keuangan yang bisa dibilang minim ya, dari jumlah siswanya sedikit, otomatis kan pendapatan bosnya sedikit. Bagaimana kepala sekolah bisa memanage keuangan, menyusun perencanaan supaya semua standar itu bisa tercover, bisa terpenuhi, tidak ada standar yang paling dimaksimalkan, ada standar yang diabaikan. Terus dalam perencanaan itu yang dilibatkan oleh kepala sekolah itu siapa saja? Ya, dalam penanganan keuangan ya, terutama karena hanya-hanyanya ya kami hanya mendapatkan satu sumber bos reguler itu untuk perencanaan jauh-jauh waktu sebelum masuk pada anggaran di 2025 ini. Sekarang kan berarti kan penganggaran sudah kita susun di 2024 ya, di Oktober November lah itu. Kami tentunya akan mengevaluasi dulu di tahun 2024 itu kemarin penganggaran untuk ini yang sudah terrealisasi maksimal mana, yang masih perlu kita anggarkan lagi di tahun 2005 mana, artinya mengevaluasi dulu. Kemudian kami di dalam menyusun itu tetap melibatkan jelas teman-teman guru kan sesuai kebutuhan dari masing-masing kelas untuk pembelajaran apa, dari guru mapel, guru kelas. Kemudian dari komite juga kami tetap mengundang komite di saat rapat untuk penyusunan arkas ya. Sekarang arkas itu memang dari bendahara sudah ada draft, ya ada draft dulu lah
tetapi tetap disampaikan, Ditelurkan. iya di komite, pengurus komite juga. Menurut komite bagaimana, kan ada masukan-masukan juga ya, Bu, kalau usul ini misalkan anggaran untuk perawatan ini 10.000, yang ini untuk 5.000 saja, karena menurut saya SD butuh ini 5.000. Oke, yang penting Kerjasama. kerjasama dari komite juga, dan alhamdulillah kalau di sini tuh sangat respect ya, kalau rapat, kalau ada kepentingan ya. Kemarin waktu rapat komite kita ketemu ya, Iya. tapi kan itu betul dia ada ketemu di sana itu. Kemarin aja baru berapa hari ya Mas, kemarin kita rapat komite sekolah itu di 2 hari yang lalu. Jadi penyusunan anggaran tetap kami melibatkan, di samping otomatis yang draftnya itu dari bendahara ya, kami melibatkan teman-teman guru juga komite Tim pengembang seperti selalu dilibatkan, dilibatkan untuk anggaran. Dari hasil analis rapor pendidikan 2024, prioritas rekomendasi untuk SD Nusa Larang 3 di indikator numerasi, literasi, karakter atau kualitas pembelajaran kan ada A1, A2, A3, D1, D4, D8 itu 6 prioritas rekomendasi. Untuk Nusa Larang 3 ini kualitas pembelajaran. D1 berarti ya. Program kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SD Nusa Larang 3 kedepannya atau mungkin sudah disusun. Ya, untuk program untuk meningkatkan kualitas pembelajaran otomatis kami meminta kepada Bapak Ibu guru ya, bagaimana bisa melaksanakan sebuah pembelajaran yang lebih membahagiakan anak gitu. Kalau anak belajar dalam kondisi bahagia, dalam kondisi suka, dalam kondisi senang, itu pasti akan lebih maksimal hasilnya. Walaupun jumlahnya anak hanya 12 satu kelas, 11 satu kelas, itu kalau dikondisikan teman-teman guru dengan suasana yang well-being ya, Jadi well-being, bahagia. bahagia ya, otomatis hasilnya maksimal dengan memanfaatkan apa sih, barang-barang atau sumber-sumber di lingkungan yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Itu tidak mungkin, kadang juga anak-anak dibawa keluar agar suasana lebih fresh, dibawa keluar outdoor gitu ya. Ini untuk mengingatkan, jadi bagaimana literasi itu tidak harus membaca buku. Saya sampaikan yang namanya literasi itu tidak harus membaca buku teks, tidak harus membaca. Kita membaca lingkungan itu juga sudah literasi. Jadi teman-teman guru sudah respon banget untuk program-program bagaimana kita meningkatkan kualitas pembelajaran agar goalnya kan hasil ya, hasil dari nilai dari anak-anak itu. Yang pertanyaan terakhir, yes. Dari 3 tahun yang panjenengan ampuh di SD Nusa Larang 3, prestasi tahun lalu dan program-program tahun lalu yang sudah berhasil, terus apakah ada program yang sama atau program yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dengan tahun sekarang? Selama berarti kurang lebih 3 tahun ya, 3 tahun di sini ya, alhamdulillah untuk prestasi banyak sih kami menjuarai baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Ini untuk seni terutama. Kami yang sering dapat itu untuk maksi itu di kaligrafi dan bercerita. Kemudian untuk di yang melatih guru kami berkolaborasi. Jadi tidak itu tugas kamu tidak. Jadi saling mengisi juga tetap ini. Iya, tetap memberikan, bisa memberikan sport, juga tetap mendampingi lah di saat ada latihan semampu saya semaksimal mungkin. Kemudian atau karena kami kan punya ahli ya di Pak Hujen, jadi ya otomatis harus dikembangkan terus kemana-mana juga ada ya. Dan alhamdulillah kan sudah mewakili sama Tommy Jawa sudah sering, dan program itu dari hal-hal yang sudah terlaksana itu ya otomatis kami kembangkan terus biar meningkat, malah menambahi untuk cabang-cabang yang lain. Terima kasih Bu Is untuk waktunya, kurang lebih setengah jam ya.
banyak sekali info-info yang sudah saya gali dan saya dapat. Semoga kedepannya SD Moncang Larang 3 tetap semangat, tetap menyala. Prestasi yang sudah ada di bawah manajernya Ibu Isfiati SPD, insya Allah Moncang Larang 1 tidak kalah dengan SD. Moncang Larang 3, astagfirullah, mohon maaf. Moncang Larang 3 tidak kalah dengan SD lainnya. Matur sangat, please, mohon maaf barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan. Pangapunten, kami akhiri untuk sesi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih segala mohon maaf barangkali apa yang ibu inginkan, apa yang ibu gali ternyata kurang memuaskan, tapi jawabannya kayak gitu tok, mungkin ada macam itu, dan mohon maaf. Tidak ada masalah. Terima kasih.